Ustadz, kata aki-aki yang lain, Ustadz bacanya yang lain, dibuka lagi. Apalagi yang gue mau baca nih kata Ustadz. Kagak lama lagi bingung, nenek-nenek keluar bawa kopi sama kue. Nah kata Ustadz, ini kali gue baca nih ah. Kopi kapal api dimakan ama kue unti. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habib. صلوا عليه والعدل لنا والقول لنا صلوا عليه سلام لنا دينا وجميعنا وطنا توحيد الله لنا نور Terima kasih ibu-ibu semua, bapak-bapak dan hadirin yang semuanya sudah ada di sini. Untuk itu kita mulai saja untuk acara 100 memperingati 100 hari almarhum Bapak Haji Muhammad Thohir. Kepada yang terhormat Ketua dan Santri dari Pondok Pesantren Baitul Taqwa, yaitu Bapak Kiai Haji Muhaimin, Bapak Kiai Haji Mahbub, namun beliau sepertinya berhalangan untuk hadir. Tetapi ada yang hadir, yaitu Bapak Ustadz Abdurrahman. Untuk Bapak Abdurrahmannya sudah hadir. Terima kasih Bapak atas kedatangannya, sehat-sehat selalu. Yang pertama, nanti akan ada sambutan dari keluarga Bapak almarhum Bapak Muhammad Thohir, yaitu Bapak Muhammad Hirmanto sebagai anak pertama. Kemudian ada doa dan tahlil yasin serta maulid al-Barzanji atau Rawi, nanti akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Abdurrahman. Kemudian ada tausiah serta nanti ada penutup doa bersama dengan Bapak Ustadz Zainuddin SPDI dan Kiai Haji Dr. Andes Yusuf Suyuti. Untuk itu, kepada yang terhormat, sambutan dari keluarga almarhum Bapak Haji Muhammad Thohir, dipersilahkan Bapak Muhammad Hirmanto untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati adalah Ketua dan Santri Pondok Pesantren Baitul Taqwa dari Sukatani. Yang berikutnya yang saya hormati Ustadz Musa serta para alim ulama. Yang saya hormati Majelis Taklim Al-Ismailiyah. Selanjutnya kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, namun yang tidak saya sebutkan satu persatunya tanpa mengurangi rasa hormat.
Salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya untuk menyampaikan, memperingati 100 hari dari almarhum Haji Bapak Muhammad Thohir, yaitu ayahanda kita, mengenai memperingati hari 100 hari almarhum. Dia berpesan bahwa dari silaturahmi, yaitu kita tetap jaga, makanya kita bikin acara 100 hari ini di makam. Banyak jasa-jasa dan ilmu yang telah beliau berikan kepada almarhum keluarga Haji Muhammad Thohir. Yang kedua, mengenai tempat dan sarana, mungkin ya, sarana dan prasarana. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kurangnya memang dari kami, mungkin lebihnya itu atau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mempersingkat waktu, dari kami sambutan, terima kasih atas kehadirannya kepada seluruhnya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Muhammad Firmanto atas sambutannya. Saya juga mau menyapa untuk Hadro Majelis Taklim Al-Ismailiyah. Sehat semuanya? Mas, lapar ya? Mudah-mudahan tetap semangat ya, walaupun di siang hari yang cerah ini, untuk membawakan hadrohnya. Nanti untuk susunan acara tambahan akan ada santunan anak yatim dari warga Galian dan Pondok Pulau Bambu. Baik, untuk acara selanjutnya doa tahlil yasin Maulid Al-Barzanji atau Rawi yang akan dipersembahkan oleh Bapak Ustadz Abdurrahman. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan para alimil ulama, para asatidz yang tidak kami sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim kami. Kita berdoa dulu ataupun bertawasul. Kita kirimkan doa-doa kepada almarhum. Mudah-mudahan almarhum Bapak Muhammad Thohir bin Asnawi ini diterangkan di dalam kuburnya. Marilah kita mulai saja pembacaan Yasin, tahlil dan sebagainya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأخذ المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السناه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك.
منه البدور مثل حسنك ما رأينا Ma ila hadratin jami'an li kuburna muslimina wal muslimat wal mu'minat tuh kebagian pahala. Alhamdulillah. Jadi orang banyak dapat pahala dari wasilah duduk kita di sini. Tuh 3 manfaatnya. Almarhum dapat pahala, kita dapat pahala, muslim laki-laki, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, semuanya juga kebagian pahala. Alhamdulillah. Makanya nih Pok, woi ngaji, iya ngaji yang rajin, ngaji yang bener. Ulama-ulama kita, mau ustadz kita jangan pakai degig. Ini kadang-kadang ada udah ngaji kagak mau sama ustadz, kesel baik bawaannya. Sama ustadz aja gedeg baik bawaannya, kan ada itu orang begitu. Sama ngaji mau ogah, sama ustadz aja dimusuhin. Oh kagak demen banget sama ustadz onono. Memang apa kalau ngaji lama banget. Iya. Tuh, gue kagak sempat sama Ustadz Ono. Emang apa? Ya kalau ngaji, omongnya apa baik dibahas kadang-kadang. Kan itu gue yang dia ceritain, itu gue katanya gue kesinggung sama Ustadz. Jangan. Yang kedua kaitan dengan maulid. Ini kalau kita ngebahas maulid Nabi, Pok, bagaimana istimewanya baginda Rasul kagak bakal ada cukupnya. Berapapun banyaknya Allah kasih umur buat kita untuk membahas dan menceritakan tentang keistimewaan baginda Rasul, maka tuh umur kagak bakal cukup. Rasulullah itu dari segi fisik, dari segi nama aja udah luar biasa, Pak. Rasul dari segi fisik, dari segi namanya udah luar biasa. Apalagi yang lain-lainnya, akhlaknya, pribadinya itu banyak banget. Kita nggak bakal cukup nih umur kita. Sedikit aja saya tambahin nih masalah namanya aja. Nih Rasulullah namanya kalau disebut aja itu luar biasa, banyak fadilah dan keutamaannya, banyak manfaatnya. Ini ada cerita sedikit. Dulu itu ada orang Yahudi punya bini bunting. Tahu bunting? Bini bunting tahu? Itu Yahudi punya bini bunting, tetangganya orang Islam. Itu udah 9 bulan lebih bininya kagak lahir-lahir tuh. Wah, para haji udah pada dipanggilin dukun beranak, suruh bantuin biar itu orang Yahudi bininya bisa lahiran. Kagak lahir-lahir juga. Puyeng yang jadi suami, dia lihat bininya kagak tega, kagak dilihat, kesian, mundar mandir keluar masuk udah kayak ingus tuh. Tadi dia masuk ke dalam rumah, tadi dia keluar lagi, masuk ke dalam lihat bininya kagak tega, dia keluar lagi. Akhirnya orang tetangga yang Islam nanya, "Bang, lu ngapa sih dari tadi bolak-balik baik? Gua kagak tega, bini gua lagi hamil." Terus udah keluar? Belum. Udah bulannya emang? Lah udah lebih seminggu. Udah kerasa baik. Oh gitu. Iya. Abang punya solusi nggak, Bang? Kalau kami umat Islam ketika mengalami kesulitan apapun, kami akan bersolawat kepada Nabi kami Muhammad, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan kami. Oh gitu. Coba dah abang coba solawat sama Nabi Muhammad, kali bisa bahas manfaat buat abang. Pan saya mah Yahudi, Bang. Ya itu mah terserah ente. Itu suami yang orang Yahudi masuk ke dalam rumah, dia sampai nama bininya, "Neng, tetangga kita yang umat Islam bilang barusan, mereka kalau kesulitan apa-apa selawat sama nabinya Muhammad maka akan dikasih jalan keluar." Oh gitu, Bang? Iya. Menurut lu gimana? Lu mau nggak selawat? Bang, kan kita mau orang Yahudi. Ya itu juga makanya lu mau apa kagak? Abang kagak takut orang-orang Yahudi yang lain marah sama kita, disangkanya kita udah masuk Islam. Iya ya, gimana ya? Coba abang cari akal dah. Saya mah mau baik ya, daripada nahan perut saya sakit, mendingan saya mah ayo aja apa yang penting saya lakuin. Ya udah kalau gitu gue nyari akal dulu, kata lakinya nyari akal. Dia masuk ke dapur. Ngapain? Dia ambil baskom, Pok. Baskom dia ambil, dia bawa ke depan bininya. Kata bininya, "Lah lu ngapain bawa baskom, Bang? Lu baca salawat sama Nabi Muhammad, ntar muka lu gua tutup pakai baskom." Emang apa? Udah, lu jangan pakai nanya-nanya. Siap nggak? Siap. Begitu bininya baca salawat, "Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad," tuh ditutupin muka bininya pakai baskom. 3 kali mengucapkan nama Nabi Muhammad, salawat sama Nabi Muhammad, itu tiba-tiba bayi keluar. Alhamdulillah bisa lahir. Dan tetangga kagak ada yang tahu, kagak ada yang marah. Kenapa? Karena kagak kedengeran.
Sebab yang kedengaran sama tetangga bukan sholawat. Apa? Apa? Gara-gara muka bininya ditutupin pakai bas. Orang kalau mulut ditutupin kan ngomong kagak danta, Pok. Kagak jelas. Empo udah pakai masker dah kalau ngomong. Padahal mah nanya lu mau kemana, Pok? Cuman karena ditutup pakai masker ngomongnya kagak danta. Bener. Tuh luar biasanya nama Rasulullah. Makanya banyak manfaat-manfaatnya, banyak wasilah-wasilahnya. Pok, nih sedikit ada cerita orang yang kagak pernah ngaji nih. Orang kagak pernah ngaji. Ini ada aki-aki sama nenek-nenek. Aki-aki sama nenek-nenek emang dari mudanya kagak pernah ngaji. Tapi begitu udah tua tuh aki-aki hidup. Dia punya anak perawan satu, pengen banget punya mantu ustad. Tuh aki-aki ngomong sama bininya, "Nek, gua pengen banget punya mantu ustad." "Emang apa, Ki?" "Ya biar kalau gua mati ntar ada yang ngajiin." "Iya ya, Ki, ya. Kita kan dari muda berdua nggak pernah ngaji, Ki." "Iya. Kalau kita punya anak perawan satu cakep, alhamdulillah jadi kembang desa. Kali ke dia dapat suami ustad." "Oh gitu. Ya kita doain aja dah, Ki." Rupanya omongan aki-aki sama nenek-nenek ini kedengeran sama preman. Preman yang biasa nongkrong di pos ronda tahu tuh aki-aki punya anak perawan cakep dan dia pengen punya mantu ustad. Itu besoknya preman nyamar jadi ustad, Pok. Dia berangkat ke pasar, dia beli gamis yang gede, dia pakai udeng-udeng, berangkat jalan lewat rumah aki-aki sama nenek-nenek. Dia nyari keramik, dia bungkus pakai koran, dia pakein tas. Lewat tuh depan rumah nenek-nenek, nenek-nenek lagi nyapu. Ngelihat ada orang lewat pakai gamis, teriak sama aki-aki, "Ki, ada ustad lewat." "Mana, Nek?" "Noh, barusan itu ustad abal-abal lewat dipanggil sama aki-aki. Ustad, mampir dulu sini ngopi." Kata tuh ustad yang preman nyamar, "Emang ini yang gua harap-harap." Mampir tuh ustad. Ditanya sama aki-aki, "Ustad, beneran Ustad?" "Lah beneran." "Mau kemana?" "Mau ke kampung sebelah." "Ngapain?" "Ngajar ngaji." "Oh, ngajar ngaji?" "Iya." "Ustad bawa apa itu?" "Bawa kitab." Padahal dalamnya apa? Keramik. "Oh, kitab Ustad?" "Iya." "Kitab apaan Ustad?" "Ini namanya," itu preman pernah dengar nama kitab tapi dia lupa. Yang mestinya Bulbul Maram dia sebut Bulbul Maram. Ini nama kitabnya Bulbul Maram. "Bulbul Maram Ustad?" "Iya." "Oh, Ustad bisa ngaji?" "Insya Allah bisa." Itu aki-aki ke dalam ngambil Quran. "Coba Ustad atuh kalau bisa ngaji mah Ustad baca. Saya pengen banget punya mantu Ustad. Kali ini Ustad jadi jodoh anak saya." "Amin," kata tuh Ustad. Dibukain Al-Quran, preman keder, Pok. Ini apa yang mau gue baca ya? Emang kagak pernah ngaji tuh preman. Dia buka kitab sama aki-aki, dibukain tuh Quran. Dia tengok kanan, tengok kiri. Aki-aki sama nenek-nenek rumahnya dulu bekas warung. Banyak botol minuman. Ya Coca-Cola, Fanta, Sprite. Ini gue mau baca apa? Quran kagak ngerti. Akhirnya kata tuh Ustad, "Udah ini deh gue baca aja dah nih." Ya emang kebetulan tuh premannya bekas MC dangdut, suaranya rada cakep. Dia baca itu, "Coca-Cola, Fanta, Sprite, tutup limun." Aki-aki sama nenek-nenek emang bego, dia nyautin Allah. Yang bego aki-aki sama nenek-nenek. "Ustad," kata aki-aki, "yang lain Ustad bacanya, yang lain." Dibuka lagi. Apalagi yang gue mau baca nih, kata Ustad. Kagak lama lagi bingung, nenek-nenek keluar bawa kopi sama kue. Nah kata Ustad, ini kali gue baca nih ah. Kopi kapal api dimakan ama kue unti. Nenek-nenek aki-aki nyautin lagi baik. Allah, yang bego nenek-neneknya.
Ustadz yang lain Ustadz, ya Allah Ustadz suaranya enak banget, jadi dah Ustadz lebahan ini mah mantu saya. Yang lain Ustadz pindah bacanya, pindah, dibawa tuh Quran sama dia ke pojokan. Ustadz bukan duduknya yang pindah, Qurannya buka lagi yang pindah. Yang lain Ki, oh kirain duduknya yang pindah, dibuka lagi tuh Quran, dikebet lagi, keder tuh Ustadz. Apalagi yang mau gue baca di rumah udah kagak ada isinya. Nenek-nenek sama aki-aki, dia tengok kanan tengok kiri, apa yang mau dia baca. Kebetulan aki-aki pakai kainnya sobek. Pagi-pagi abis buang air kagak pakai celana dalam lagi. Kata Ustadz, ini kali gue baca dah. Ya lebah ini mah sarung coklat sobek, di dalamnya ada yang lagi ngaplek. Aduh, ya Allah. Itu aki-aki, Allah. Nenek-nenek nyamperin, lihat aki-aki ngongkong, celananya kayaknya sobek. Ki, lah itu kain lu kelihatan sobek itu. Iya katanya. Ingat tuh aki-aki sama yang dibaca Ustadz tadi. Sarung coklat sobek, di dalamnya ada yang lagi ngaplek. Tuh aki-aki baru sadar kayaknya sobek, dia ngomong sama Ustadz, Ustadz lu jangan goro-goroin gua. Emang apa? Lu ngapa pakai segala ada yang ngaplek di Quran katanya. Baru kali ini gua dengar ada Quran bacaan yang ngaplek katanya. Ngapa kagak sekalian lu sebutin aja nih pisang gua katanya. La ilaha illallah. Tuh makanya kita kudu ngaji biar kagak gampang dibegoin, biar kagak gampang dibodohin orang. Insya Allah ya, mudah-mudahan itu aja sedikit ya. Dari tadi romannya udah pada gelisangan baik, duduk begono salah begini salah. Intinya mah kita jangan putus harapan buat ibadah. Saat saya mah udah tua, ngaji mah kagak ngeliat umur. Udah amalan yang paling enak ngaji pok. Mau bisa mau kagak kita duduk di majelis taklim, pahalanya banyak ya. Dan cepetin belajar kita sama guru-guru kita, sama ustadz-ustadz kita, sama ulama-ulama di lingkungan kita. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat semua, amin. Kita doakan mudah-mudahan almarhum yang hari ini 100 harinya Bapak Haji Thohir bin Haji Asnawi, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Keluarganya yang mengadakan acara hari ini, mudah-mudahan apa yang dikeluarkan ditambah-tambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatul mazkur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-jannata liman khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa wa ta'adda 'ala man afal khawf wa tawa'ada 'ala man hadil qawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyil mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man ihtada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratil kurama, para asatid, para masyayikh, wabil khusus yaitu guru kita yang baru menyampaikan tausiahnya, yaitu Al-Ustadz Ahmad Zainuddin SPDI. Mudah-mudahan beliau dikasih panjang umur, kasih kesehatan, keberkahan, kasih semangat yang lebih, karena begitu ceramahnya semangat banget sampai-sampai ibu-ibu gak ngantuk. Yang tadi ngantuk jadi gak ngantuk. Mudah-mudahan beliau dari sini sampai balik ke rumah dikasih keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para asatid yang lain, yaitu
Ustadz Musa Nawawi serta kepada Ustadz Shadiq dan juga kepada asatid yang lain yang mohon maaf Al-Fakir tidak menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir pada saat ini selalu dikasih taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian maka insya Allah apa yang dilakukan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada para asatidat, para hujjah-hujjajah yang hadir pada kali ini, mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keberkahan. Dan tak lupa dari keluarga besar almarhum Bapak Haji Muhammad Thohir yang dalam hal ini memperingati daripada 100 harinya almarhum. Mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan, kebesaran, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mengikuti jejak daripada orang tuanya yaitu almarhum yang selalu dia itu intent untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Mudah-mudahan anak-anak cucunya selalu dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh dan solihah. Dan tak lupa kepada ibu, bapak, jamaah yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tadi apa yang sudah disampaikan saya kira sudah cukup banyak yang disampaikan. Ya, menyangkut dengan kematian, menyangkut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa salahnya kemudian kami hanya mencoba untuk menambah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bahwa hari ini adalah ada dua peringatan. Yang pertama adalah 100 hari, yang kedua Maulid. Manusia biasa seperti kita kalau meninggal dunia maka yang diperingati adalah haulnya. Iya Bu, 1 tahun kematiannya, bukan kelahirannya tapi kematiannya. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru kelahirannya yang diperingati. Kok berbeda? Padahal kita sama-sama manusianya. Padahal kita sama-sama adalah orang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perbedaannya Bu, karena Rasulullah dengan kita berbedanya adalah sangat banyak, walau persamaannya juga banyak. Kenapa? Kalau kita meninggal dunia, bahwa kita hanya ingin doa. Yang kita butuhkan doa. Kita nggak bisa memberikan syafaat kepada anak-anak kita, tetapi kita hanya membutuhkan doa. Kita butuh pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah kita semuanya ini belum tentu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mengucapkan sholawat pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan kita. Makanya ibu-ibu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang mencintai sunnahku berarti dia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku berarti nanti akan bersamaku di dalam surga. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, Man ahabba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aktsara salata alaihi wa tamratuhul wusulu ila syafa'atihi wa suhbatu fil jannah. Siti Aisyah mengatakan orang yang cinta terhadap Rasulullah, orang yang cinta terhadap Nabi adalah orang yang banyak solawat atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak solawat atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buahnya solawat ini akan sampai syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian mereka akan berteman dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan solawat. Ibu sudah sering menyampaikan tentang adanya solawat, keberkahan solawat. Tetapi kira-kira sudah berapa kali ibu solawat setiap hari? Ya Bu, berapa kali kita solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, berapa kali kita solawat atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain daripada sholat fardu? Selain daripada sholat fardu. Maka dari itu cinta kita kepada Rasulullah ketika kita ingin menginiru Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, sangat jauh kita. Gak mungkin kita mampu untuk mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nggak mungkin kita akan meniru akhlaknya Rasulullah secara keseluruhan. Nggak mungkin kita meniru bagaimana ibadahnya Rasulullah secara keseluruhan. Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rasa cinta kepada kita selaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu kelemahan kita, hingga kemudian Allah mengajarkan kepada kita agar kita baca sholawat atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, ketika ada santri tanya kepada gurunya, wahai Syekh, siapa orang yang paling bahagia hidupnya baik di dunia maupun di akhirat? Gurunya kemudian bilang, yaitu orang yang banyak baca sholawat atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang banyak sholawat atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ketika Allah memerintahkan sholat, Allah nggak sholat. Ketika Allah memerintahkan puasa, Allah nggak puasa. Namun ketika Allah memerintahkan sholawat, Allah juga sholawat atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kemudian menjadikan suatu tolak ukur bagi kita, kecintaan kita kepada Rasulullah. Siapa yang mencintai Allah tanpa mencintai Rasulullah, nggak akan mungkin dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kecintaan terhadap Rasulullah adalah merupakan suatu tolak ukur kita untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui sholawat yang kita baca. Sangat rugi ngaku cinta tapi nggak baca sholawat. Minimal sholawat itu yang paling pendek, Bu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Satu sholawat dibalas 10 kali rahmat. Kalau 10 kali sholawat, 100 kali rahmat. Kalau 100 kali 1000. Kalau 1000, maka insya Allah kita akan bebas dari api neraka. 1000 kali sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa khususan ila ruhi Bapak Haji Thohir bin Haji Asnawi wa thumma ila arwahi jami'i ahlil kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al jama'na hadha jam'an nafi'an mubarakan wa tafarruqana tafarruqan marhuman wa ma'suman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu sekalian, demikian, mohon maaf apabila ada suatu kekhilafan, kekurangan atau tutur kata yang kurang baik. Kami Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah.